Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Ibu Yayang di pertemuan ke-6. Mari kita lanjutkan lagi materi yang akan Ibu sampaikan terkait judulnya tentang anatomi, fisiologi dan terminologi medis serta patologi neoplasma jinak dan ganas pada sistem saraf. Oke, akan Ibu share screen. Oke, baik. Di sini nanti akan membahas tentang patologi neoplasma sistem saraf, terminologi akar sistem saraf, terminologi awalan sistem saraf, juga akhiran, dan terminologi medis untuk diagnostik sistem saraf. Yang pertama ada patologi neoplasma sistem saraf. Di sini ada jenis-jenis neoplasma. Yang sebelumnya kita pernah mendengar ya, neoplasma jinak, yaitu tumor jinak pada sistem saraf seperti meningioma dan skawannoma, biasanya tumbuh secara perlahan dan tidak menyebar ke jaringan lain, namun dapat menyebabkan tekanan pada otak atau saraf. Neoplasma ganas, glioblastoma, dan astrositoma adalah contoh tumor ganas yang tumbuh cepat dan dapat menyebar, seringkali menyebabkan gangguan neurologis yang serius. Metastasis, tumor sekunder yang berasal dari organ lain seperti paru-paru atau payudara dapat menjalar ke sistem saraf pusat memperburuk kondisi pasien. Di sini ada penyebabnya, di mana penyebabnya bisa dikarenakan faktor genetik, faktor lingkungan, faktor hidup, gaya hidup tidak sehat, dan infeksi virus tertentu. Di mana kalau faktor genetik ini yaitu mutasi gen tertentu seperti pada gen IDA dan TP53 dapat meningkatkan risiko neoplasma, terutama pada individu dengan riwayat keluarga tumor sistem saraf. Yang kedua, lingkungan, faktor lingkungan. Paparan bahan kimia bisa disebabkan dengan radiasi juga atau racun lingkungan yang dapat memicu pertumbuhan sel tidak normal di dalam saraf. Adapun gaya hidup tidak sehat seperti merokok atau kurangnya defisiensi nutrisi dapat mengganggu kesehatan jaringan otak, meningkatkan risiko perkembangan neoplasma, infeksi virus tertentu seperti virus seperti Epstein-Barr atau kuman papilomavirus telah dikaitkan dengan beberapa jenis neoplasma ganas. Di sini ada gejalanya neurologis seperti sakit kepala kronis, ya, si pasiennya kejang-kejang, juga ada mualnya atau gangguan memori dan kelemahan otot sering menjadi tanda munculnya neoplasma saraf. Jadi misalkan si anaknya itu nggak bisa jalan gitu ya, karena otot-otot di kakinya tidak bisa menopangnya, atau misalkan ada kejang atau sakit kepala kronis ya, yang tadi sudah disebutkan. Yang kedua, pemeriksaan pencitraan teknik seperti CT scan atau MRI digunakan untuk mendeteksi adanya tumor, menentukan lokasinya, ukuran, serta karakteristik jaringan. Yang ketiga, biopsi tumor. Pengambilan sampel jaringan dilakukan untuk mengetahui jenis dan tingkat keganasan si tumornya, yang kemudian membantu menentukan rencana perawatan. Yang keempat, pemeriksaan neurologis, evaluasi refleks, kekuatan ototnya, gitu ya. Diperiksa respon sensornya, dilakukan untuk menilai dampak tumor terhadap fungsi sarafnya. Yang kedua ada terminologi akar sistem saraf. Kata dasar umum ada neuro, merujuk pada saraf digunakan dalam istilah seperti neurologi, yang artinya ilmu saraf, dan neuropati artinya gangguan pada sistem saraf. Ada ensefalo, berhubungan dengan otak, terdapat dalam istilah seperti encephalitis, yang artinya radang otak, dan encefalopati artinya kerusakan atau gangguan pada otak. Yang ketiga, mielo menunjukkan hubungan dengan sumsum tulang belakang, terlihat dalam istilah seperti melopati, gangguan sumsum tulang belakang. Ada glio, terkait dengan sel glial di sistem saraf, digunakan dalam istilah seperti glio, tumor pada sel glial. Dan glioma
neuroblastoma, jenis kanker ganas serglia. Di sini ada aplikasi dasar, kata dasar, ada penamaan penyakit. Akar kata digunakan untuk mendefinisikan penyakit seperti meningitis, radang selaput otak, dan neuropati pain, nyeri yang berhubungan dengan kerusakan saraf. Adapun alat diagnostik digunakan dalam istilah seperti neuroimaging, proses pencitraan saraf, dan elektroensefalogram, rekaman aktivitas listrik otak. Adapun prosedur bedah, di mana istilah seperti neurotomi, operasi pemotongan saraf, dan laminektomi, operasi untuk pengangkatan sumsum tulang belakang, menggambarkan tindakan medis berbasis sistem saraf. Adapun membangun istilah medis menggunakan akar kata ini ada awalan, di mana seperti hipo, rendah, hiper tinggi, sering digabungkan dengan kata akar kata membentuk istilah, misalnya hiperestesia, sensitivitas berlebihan pada saraf. Adapun akhiran, kombinasi dengan sufiks seperti itis atau artinya peradangan atau oma tumor menghasilkan istilah seperti neuritis, radang saraf, dan glioma tumor glial. Adapun kombinasi kompleks, akar kata sering dikombinasikan untuk membentuk istilah yang lebih spesifik seperti craniotomy, operasi yang melibatkan pembukaan tengkorak, atau encephalomyelitis, radang otak dan sumsum tulang belakang. Yang ketiga ada terminologi awalan sistem saraf. Ada yang namanya cepal yang berhubungan dengan kepala atau struktur kepala. Ada yang neuro berkaitan dengan saraf atau sistem saraf. Ada ensefal berkaitan dengan otot atau bagian dalam kepala. Ada aplikasi awalan hiperrefleksia, kondisi yang menggambarkan refleks yang berlebihan, sering dikaitkan dengan gangguan sistem saraf pusat seperti pada cedera medula spinalis. Ada hipoksia, penurunan kadar oksigen di jaringan yang sering mempengaruhi neuro otak dan dapat menyebabkan kerusakan saraf jika tidak segera ditangani. Ada perineuritis, peradangan jaringan di sekitar saraf yang dapat menyebabkan rasa sakit atau disfungsi sensori di area yang terkena. Adapun mendiagnostik dengan variasi awalan. Tingkat keparahan awalan seperti hipo, hiper, membentuk, mendeskripsikan tingkat keparahan kondisi. Misalnya hipoglikemia, berat gunung, atau hipertermia, berarti berat, yang berdampak langsung pada fisiologi sistem saraf. Pengaruh lokasi penggunaan awalan seperti peri, membantu menentukan lokasi anatomi dan kondisi, misalnya perinatal hipokia yang terjadi selama proses kehamilan dan sering mempengaruhi jaringan otak. Adapun penyakit saraf kompleks, kombinasi beberapa awalan seperti polineuropati, poli, dan neuro dapat membantu deskripsi yang lebih detail mengenai kerusakan saraf pada banyak variabel. Yang keempat ada terminologi akhiran neoplasma sistem saraf. Sufik untuk neoplasma jinak, penggunaan suspikoma menunjukkan tumor yang cenderung tidak invasif dan tumbuh perlahan, seperti glioma yang berasal dari sel glial atau neuroma yang berasal dari sel saraf perifer. Asal jaringan ini, tumor jinak biasanya mempertahankan karakteristik jaringan asalnya, baik secara morfologi maupun fungsional, sehingga suspik ini membantu menggambarkan sifat jinak tumor dan terminologi medisnya. Adapun akhiran untuk neoplasma ganas ini ada suspek yang artinya karsinoma, mengacu pada neoplasma ganas yang berasal dari epitelial, seperti kanker yang menyerang jaringan epitel sistem saraf. Contohnya adalah gliokarsinoma. Ada suspek sarkoma, di mana merujuk pada tumor ganas yang berasal dari jaringan mesenkrimal, seperti tulang atau otot dalam sistem saraf. Tumor ganas dapat menggunakan istilah seperti neuroblastoma untuk menunjukkan tingkat agresivitasnya. Membedakan tumor menggunakan suspek, yang pertama identitas tingkat invasif. Suspek seperti oma digunakan untuk tumor jinak yang bersifat ekspansif tanpa memiliki invasi yang signifikan. Sementara karsinoma atau sarkoma digunakan untuk tumor ganas yang menunjukkan pertumbuhan infiltratif. Yang kedua ada gambaran perkembangan di mana ada
Pada suspek membentuk, menggambarkan sifat progresif tumor dan diferensiasi yang baik pada omang hingga anaplasia berat pada sarkoma yang seringkali disertai pleomorfisme morfologi saat diperiksa menggunakan mikroskop. Yang kelima ada terminologi medis untuk diagnostik sistem saraf. Yang pertama ada pemeriksaan neurologis, mengevaluasi fungsi motoriknya si pasien, sensoriknya si pasien, dan faktor refleks pasien. Ada neuroimaging menggunakan teknologi MRI atau CT scan untuk mendeteksi kelainan struktur di otak atau sumsum tulang belakang. Ada elektrofisiologi menganalisis aktivitas listrik di otak dan sistem saraf perifel melalui EEG dan EMG. Terminologi bedah, yang pertama ada kraniotomi, prosedur pembedahan dengan membuang lubang pada tulang tengkorak untuk menjangkau dan menemani gangguan otak seperti tumor, pembengkakan, atau abses. Yang kedua adalah laminektomi, operasi untuk pengangkatan sebagian tulang belakang, lamina, agar mengurangi tekanan pada sumsum tulang belakang atau saraf, sering digunakan dalam kasus stenosis kanal tulang belakang. Yang ketiga ada fusi tulang belakang, di mana prosedur penggabungan dua atau lebih tulang belakang untuk mengobati ketidakstabilan tulang belakang akibat trauma, degenerasi, atau tumor. Yang keempat ada endoskopi saraf, metode menggunakan kamera kecil untuk melakukan prosedur minimal invasif di dalam otak atau saluran gerak belakang. Adapun terminologi uji labnya ada analisis CSP, pemeriksaan cairan otak untuk mendeteksi infeksinya, tumornya, dan gangguannya dikenalati pada sistem saraf pusat seperti meningitis atau multiple sclerosis. Ada histopatologi, studi mikroskopik pada jaringan otak yang diambil melalui biopsi untuk mendiagnostik jenis tumor atau tingkat keparahannya. Adapun imunohistokimia, teknik laboratorium yang menggunakan antibodi untuk mendeteksi antigen seperti dalam jaringan otak, membantu mengidentifikasi jenis sel plasma tertentu seperti glioblastoma. Ada tes genetik juga, analisis molekuler yang dilakukan pada pasien dengan tumor untuk mendeteksi mutasi genetik yang berpengaruh pada terapi target atau prognosis penyakitnya. Terima kasih teman-teman. Jumpa lagi nanti kita di pertemuan selanjutnya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.